Pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin. Perjalanan sidang diwarnai tangis haru keluarga para terpidana. Suasana haru dan isak tangis pecah saat 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Rabu pagi. Ke-6 terpidana ini kemudian dibawa masuk ruang tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali. Melalui sidang PK, para keluarga terpidana berharap agar mereka bisa bebas setelah menjalani hukuman 8 tahun. Keluarga juga berharap dapat memulihkan nama baik para terpidana lantaran mereka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat ya. Ibu terakhir ketemu Rivaldi kan? Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis Lebaran. Sementara itu, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon sempat diwarnai protes karena majelis hakim meminta agar sidang PK dijalankan secara tertutup. Sementara tim kuasa hukum terpidana meminta agar sidang PK dijalankan secara terbuka. Namun majelis hakim beralasan bahwa kasus Vina mengandung unsur asusila dan berbeda dengan kasus Saka Tatal. Akibatnya hakim menskors jalannya sidang selama 15 menit. Dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan, kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi tertutup. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila, itu 340. Setelah diskors, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan secara terbuka dengan catatan perkara yang berkaitan dengan asusila tetap dijalankan secara tertutup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Satu persatu puzzle teka-teki kasus ini terungkap ke publik. Meski pelaku sebenarnya atas kasus ini masih misteri, namun perlahan tapi pasti kebenaran mulai terungkap. Hal ini diawali oleh ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus ini. Tak tinggal diam, Peggy Setiawan melawan dengan menggugat pra-peradilan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon. Hasilnya, Peggy Setiawan menang pra-peradilan. Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan penetapan Peggy sebagai tersangka salah alamat, sekaligus meminta nama baik Peggy Setiawan dipulihkan. Selain Peggy Setiawan, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, juga menuntut nama baiknya dipulihkan. Ia menyampaikan bukti baru dalam gugatannya di sidang peninjauan kembali. Bahkan, Saka Tatal juga melakukan sumpah pocong secara terbuka untuk membuktikan keyakinannya selama ini bahwa ia tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam ritual tersebut, Saka Tatal juga menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah yang sama. Namun, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam ritual sumpah pocong tersebut. Sementara hari ini 6 terpidana kasus Vina menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka menempuh upaya ini karena merasa diperlakukan tidak adil dan dituduh membunuh Vina dan Eki. Rangkaian fakta yang terungkap membuat publik semakin yakin ada kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan.